me introduce myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 3341113. And this video, I will explain about marketing for the new reality atau pemasaran untuk realitas baru. Nah, apa sih pemasaran untuk realitas baru? Pemasaran untuk realitas baru ini merujuk pada strategi dan pendekatan pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan perilaku konsumen yang telah berubah, baik karena peristiwa eksternal maupun dinamika pasar yang berkembang. Nah, berikut ini adalah penjelasan yang saya akan jelaskan secara rinci mengenai definisi pemasaran untuk realitas baru. Yang pertama, itu ada perubahan perilaku konsumen. Dengan realitas baru, perilaku konsumen yang mengalami pergeseran besar, konsumen semakin mengutamakan kenyamanan, aksesibilitas, dan kecepatan. Misalnya, konsumen ini akan cenderung berbelanja secara online dan lebih memilih pengalaman belanja yang memanfaatkan teknologi AI, aplikasi mobile, ataupun e-commerce yang sangat mudah digunakan. Oleh karena itu, pemasaran ini harus fokus pada pengalaman digital, personalisasi, dan integrasi dengan berbagai platform. Yang kedua itu ada transformasi digital. Nah, transformasi digital ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Penggunaan internet, media sosial, penggunaan perangkat mobile, dan teknologi canggih lainnya membuat pemasaran saat ini harus lebih terhubung dengan ekosistem digital. Selanjutnya ada pemasaran yang berfokus pada nilai dan keberlanjutan. Nah, konsumen ini sangat semakin peduli gitu terhadap nilai-nilai sosial dan juga keberlanjutan. Nah, mereka ini cenderung akan memilih produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi mereka akan juga memilih barang-barang yang mencerminkan nilai etika dan berkelanjutan. Misalnya kayak produk yang ramah lingkungan gitu, terus merek yang berkomitmen pada kesejahteraan sosial, atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang jelas. Selanjutnya itu ada penggunaan data dan analitik. Pemasaran yang realistis baru ini akan memanfaatkan data dan analitik untuk memahami tren konsumen secara lebih mendalam. Nah, data ini memungkinkan perusahaan untuk personalisasi penawaran mereka gitu. Selanjutnya ada pemasaran berbasis pengalaman atau experience marketing. Nah, mengingat banyaknya konsumen saat ini menginginkan pengalaman yang lebih intensif atau bermakna. Nah, pemasaran di realitas baru ini berfokus pada menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik gitu. Selanjutnya ada perubahan saluran pemasaran. Nah, dengan adanya digitalisasi, saluran pemasaran tradisional seperti TV, radio, atau billboard mungkin semakin tidak relevan atau perlu dengan saluran digital lainnya. Nah, pemasaran sekarang ini lebih mengandalkan media sosial, kayak video streaming, podcast, atau platform digital yang memungkinkan merek mereka untuk menjangkau audiensnya lebih mudah gitu. Selanjutnya itu ada kemitraan dan kolaborasi. Nah, dalam realitas baru ini, kolaborasi antara perusahaan atau antara perusahaan dengan individu gitu sangat berpengaruh karena akan semakin penting dengan semakin kita bekerja sama dengan perusahaan itu akan memperluas jangkauan mereka dan menciptakan konten yang lebih menarik. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran adaptif dan responsif. Nah, mengingat ketidakpastian saat ini atau perubahan yang cepat dalam dunia bisnis saat ini,
Misalnya itu kayak pandemi atau krisis global. Nah, pemasaran harus bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, ini berarti pemasaran atau perusahaan harus lebih siap untuk merespon perubahan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, atau kebutuhan konsumen yang berkembang dengan cepat. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran sosial komunitas. Nah, kayak misalnya kayak terjadinya perubahan sosial gitu, kayak peningkatan terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, terus ketidaksetaraan sosial dan budaya yang membuat pemasaran harus lebih mengedepankan komunikasi yang peduli terhadap isu-isu tersebut. Selanjutnya itu ada pemasaran omnichannel. Nah, apa sih pemasaran omnichannel ini? Nah, kita kan mengingat lagi nih, konsumen saat ini itu bergerak lebih banyak antara saluran online ataupun saluran offline. Nah, perusahaan harus menerapkan pemasaran omnichannel ini yang memungkinkan konsumen untuk lebih memiliki pengalaman yang konsisten dan mulus di berbagai platform gitu. Nah, misalnya nih kayak ada pelanggan kita yang ingin melakukan riset produk secara online dan membeli secara offline ataupun sebaliknya. Jadi, kesimpulan dari pemasaran untuk realitas baru ini menuntut fleksibilitas, inovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di dunia eksternal ataupun internal perusahaan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi saat ini yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, ataupun teknologi lainnya, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku konsumen, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat, relevan, dan berkelanjutan dengan konsumen di era yang serba cepat dan terhubung saat ini gitu. Oke guys, cukup sekian presentasi dari aku. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.